Di zaman sekarang, batas antara dunia nyata dan dunia buatan makin kabur. Kecerdasan buatan, yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia, justru mulai menimbulkan kisah-kisah tak terduga bahkan tragedi. Dari cinta virtual, penipuan, sampai nyawa yang melayang, semua ini nyata terjadi. Inilah deretan kisah ketika manusia diperdaya oleh AI. Seorang kakek berusia 76 tahun bernama Sang-Byu Wong Ban-due dari New Jersey mengalami nasib tragis setelah diperdaya oleh sebuah chatbot kecerdasan buatan. Bot itu dikenal dengan nama Bixis Billy yang dikembangkan oleh Meta dan awalnya dipromosikan sebagai persona AI terinspirasi dari model Kendall Jenner. Chatbot tersebut awalnya dimaksudkan sebagai sosok kakak perempuan andalan yang bisa memberi saran pribadi. Namun dalam interaksinya, bot justru mengirim pesan bernada emosional dan menggoda. Bahkan, berulang kali menegaskan, I'm real, sambil mengajak Wong Ban-due untuk bertemu langsung. Dengan kondisi kesehatan yang sudah menurun akibat stroke sejak tahun 2017, Wong Ban-due percaya ajakan itu sungguhan. Ia bahkan menerima alamat palsu lengkap dengan kode pintu apartemen dari chatbot tersebut. Saat terburu-buru menuju stasiun kereta di New Brunswick untuk menemui sosok yang ia kira nyata, Wong Ban-due terjatuh di area parkir. Cedera serius pada kepala dan leher membuatnya koma, hingga akhirnya ia meninggal dunia pada 28 Maret setelah keluarga memutuskan menghentikan alat bantu medis. Putrinya, Julie, sangat menyesalkan hal ini. Ia menyebut, kalau tujuannya hanya menarik perhatian atau menjual sesuatu, mungkin bisa dimengerti, tapi sampai mengajak ketemu, itu benar-benar gila. Kasus ini langsung menyedot perhatian publik dan menuai kritik keras. Meta menolak berkomentar langsung mengenai kematian Wong Ban-due, namun menegaskan bahwa Bixis Billy bukan Kendall Jenner dan tidak pernah dimaksudkan sebagai Kendall Jenner. Meski begitu, dokumen yang bocor mengungkap bahwa Meta memang tidak melarang chatbot buatannya untuk mengaku sebagai manusia. Insiden ini akhirnya membuat Gubernur New York, Kathy Hochul, turun tangan. Ia menegaskan bahwa kehilangan nyawa akibat kebohongan chatbot adalah tanggung jawab Meta. Hochul bahkan menyerukan agar seluruh negara bagian di AS mewajibkan chatbot mengungkap identitas aslinya sebagai AI, demi melindungi pengguna khususnya mereka yang rentan. Seorang pria berusia 60 tahun di Amerika Serikat harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengikuti saran dari chatbot kecerdasan buatan. Ia mengalami kondisi langka bernama bromism, yaitu keracunan bromida akibat salah kaprah mengganti garam dapur dengan zat kimia berbahaya. Menurut laporan dari American College of Physicians Journal, kasus ini bermula ketika pria tersebut membaca saran dari ChatGPT bahwa natrium klorida atau garam dapur dapat diganti dengan natrium bromida tanpa berpikir panjang. Ia membeli natrium bromida dari internet dan mengonsumsinya selama 3 bulan penuh, mengira bahwa zat itu aman sebagai pengganti garam makanan. Akibatnya, pria ini mengalami gejala serius, mulai dari jerawat di wajah, bercak merah pada kulit, hingga gangguan psikis yang parah. Saat dirawat di rumah sakit, ia menunjukkan tanda-tanda paranoia, halusinasi pendengaran maupun visual, serta rasa haus ekstrem. Ironisnya, meski sangat haus, ia justru menolak minum karena curiga dengan air yang diberikan. Tim medis memastikan bahwa kondisi tersebut merupakan efek keracunan bromida. Pasien kemudian menjalani perawatan intensif selama 3 minggu dengan terapi cairan dan elektrolit. Setelah kondisi fisiknya membaik, ia masih harus menjalani perawatan lanjutan di unit psikiatri sebelum akhirnya dinyatakan pulih. Kasus ini menjadi peringatan keras akan bahaya mengandalkan AI sebagai sumber utama informasi, apalagi terkait kesehatan. Dalam laporan tersebut, para dokter menegaskan bahwa chatbot AI seperti ChatGPT bisa saja memberikan informasi keliru, tidak mampu melakukan penilaian kritis, dan berpotensi menyebarkan misinformasi. Pihak OpenAI sendiri sudah mengingatkan bahwa jawaban dari ChatGPT tidak boleh dianggap sebagai pengganti nasihat profesional, apalagi untuk diagnosis atau pengobatan medis. Namun sayangnya, peringatan itu seringkali diabaikan oleh sebagian pengguna yang justru mempercayai output AI secara membabi buta. Seorang ibu di Florida, Amerika Serikat, menjadi korban penipuan canggih yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan. Ia kehilangan uang tunai sebesar $15.000 AS atau sekitar 245 juta rupiah
Setelah suara putrinya berhasil dipalsukan menggunakan teknologi AI voice cloning, kejadian ini dialami oleh Sharon Brightwell. Awalnya, ia menerima telepon dari nomor yang terlihat seperti milik putrinya, April Munro. Saat diangkat, ia mendengar suara panik yang meyakinkan dirinya bahwa itu adalah April. Suara tersebut mengaku baru saja menabrak seorang wanita hamil akibat lalai berkendara. Sharon percaya penuh, "Tidak ada yang bisa meyakinkan saya kalau itu bukan suara putri saya. Saya kenal betul tangisan anak saya, meskipun dia sudah dewasa," ujarnya kepada media lokal. Setelah itu, seorang pria mengambil alih percakapan dan mengaku sebagai pengacara yang mewakili April. Ia menuntut agar Sharon segera membayar uang jaminan sebesar $15.000 AS, 245 juta rupiah secara tunai. Bahkan, ia memperingatkan Sharon untuk tidak menjelaskan alasan penarikan uang kepada pihak bank dengan dalih bisa memengaruhi catatan kredit putrinya. Karena panik dan ingin menolong anaknya, Sharon pun menuruti permintaan tersebut. Ia menarik uang dari bank, memasukkannya ke dalam sebuah kotak, lalu menyerahkannya kepada pria asing yang datang ke rumahnya. Namun ternyata, penipuan itu tidak berhenti di situ. Tak lama kemudian, Sharon menerima panggilan lain dari orang yang mengaku sebagai kerabat wanita hamil yang disebut-sebut ditabrak. Mereka mengeklaim bahwa bayi dalam kandungan wanita itu meninggal dan menuntut tambahan uang sebesar $30.000 Amerika Serikat sekitar 489 juta rupiah dengan ancaman akan menuntut April secara hukum jika uang itu tidak diberikan. Ironisnya, pada saat semua kejadian ini berlangsung, April Munro sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia ternyata sedang berada di Carrollwood dan baik-baik saja. Ia baru menyadari penipuan itu setelah membaca pesan dari anaknya yang kebetulan sedang berada di rumah nenek mereka. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya teknologi AI jika jatuh ke tangan orang yang salah. Hanya dengan memanipulasi suara, penipu bisa membuat korban benar-benar percaya, bahkan rela mengorbankan uang ratusan juta rupiah tanpa berpikir panjang. Di Tiongkok, seorang pria berusia 75 tahun bernama Jiang membuat geger publik setelah mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Penyebabnya bukan perselingkuhan dengan manusia, melainkan karena dirinya jatuh cinta pada seorang wanita virtual berbasis AI. Jiang begitu terpesona dengan kata-kata manis yang dilontarkan persona AI tersebut. Walaupun terkadang ucapan dan gerakan bibirnya tidak selalu sinkron, hal itu tidak mengurangi rasa cintanya. Setiap hari, Jiang selalu menanti pesan-pesan baru dari wanita virtual itu dengan penuh semangat, seolah-olah ia sedang menjalin hubungan nyata. Fenomena ini ternyata bukan hanya dialami Jiang di Tiongkok. Penggunaan konten berbasis AI tengah menjadi tren, khususnya di kalangan lansia yang kesepian atau memiliki keterbatasan mobilitas. Banyak di antara mereka merasa diperhatikan dan mendapatkan hiburan yang selama ini tidak mereka temukan dalam kehidupan nyata. Anak-anak para lansia tersebut sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan bahwa sosok di layar hanyalah karakter buatan. Namun, tidak sedikit orang tua yang memilih mengabaikan kenyataan dan justru lebih percaya kepada persona AI yang tampil penuh perhatian. Persona AI ini diciptakan dalam berbagai bentuk. Ada yang berperan sebagai pembawa acara cantik, mahasiswa menarik, hingga pria berpenampilan profesional. Mereka menjadi semacam idola digital, terutama bagi pengguna yang merindukan interaksi emosional. Namun, di balik kata-kata manis itu, seringkali terselip tujuan komersial. Para persona AI kerap mempromosikan berbagai produk, mulai dari gelang hingga susu. Dengan bujuk rayu yang menyentuh sisi emosional, para lansia pun terkadang rela menghabiskan uang untuk membeli produk yang sebenarnya tidak nyata atau tidak sebanding dengan nilai yang dikeluarkan. Para pakar memperingatkan, tren ini bisa berbahaya. Teknologi AI memang memberi kemudahan dan hiburan, tapi juga berpotensi memanipulasi emosi, merugikan secara finansial, dan menimbulkan ketergantungan tidak sehat. Kisah Jiang ini menjadi contoh nyata bagaimana batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin kabur, dan bagaimana kecerdasan buatan mampu memengaruhi keputusan paling pribadi dalam kehidupan seseorang, bahkan sampai membuat seorang kakek tega meninggalkan istrinya demi cinta pada sosok yang tidak benar-benar ada. Kisah-kisah tadi menunjukkan satu hal penting. Masalah terbesar dari AI bukan hanya soal teknologinya, tapi soal emosi manusia yang mudah terhubung. Mesin mungkin tak punya hati, tapi ia bisa memanipulasi hati. Dan disitulah bahaya sesungguhnya. Karena bukan logika, melainkan rasa yang membuat orang rela kehilangan uang, keluarga, bahkan hidupnya. Kalau menurut kamu fenomena ini mengkhawatirkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.